Allah ilhamkan dua pada diri manusia. Ada fujur, ada taqwaha. Fujur sifat yang tak baik, Pak. Ada taqwaha adalah sifat yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, kematian Bapak Ibu ia tidak bisa diprediksi. Secanggih apapun ilmu manusia, secanggih apapun alat yang diciptakan oleh manusia, berbicara tentang wafat Bapak Ibu tak sanggup manusia. Beda halnya Bapak Ibu melahirkan, bisa Pak Ibu diprediksi, bisa. Begitu juga Bapak Ibu berkaitan tentang pernikahan juga bisa. Tetapi ketika ia berkaitan tentang kematian, manusia tak sanggup Pak Ibu memprediksi. Ustadz punya jamaah Bapak Ibu ya, penyakit kanker stadium 4. Kata dokter, ibu ini tak lama lagi, paling lama 60 hari. Berarti berapa bulan Pak? 2 bulan. Ya 2 bulan. Berjalannya waktu Bapak Ibu, terus berjalan waktu. Rupanya yang memprediksi, dokter yang memprediksi tadi Bapak Ibu duluan meninggal dibandingkan pasiennya Pak. Lihat Pak. Maka kematian itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia tidak bisa diperlambat dan juga ia tidak bisa dimajukan. Itu yang selalu kita baca. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak bisa Bapak, diundur tak bisa, dimajukan tak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, apa yang paling dekat ketika kita hidup di dunia ini. Rupanya yang dekat itu adalah kematian. Walaupun ia dekat Bapak Ibu, kita yang hadir ini tak dibenarkan minta mati Pak. Maka kalau ada ibu bapak yang hadir hari ini minta mati ke mati, tak boleh Pak. Karena diminta atau tidak diminta, pasti Pak Ibu yang akan datang dengan kita. Bisa kemungkinan Bapak Ibu yang duluan, Ustadz yang terakhir. Kok yang takut nampak ya kan? Atau kita balik, Ustadz yang terakhir, Ibu yang duluan. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz ya, ketika kita sudah mengetahui ia tidak bisa diperlambat, ia tidak bisa didahulukan, yang dekat dengan kita itu adalah kematian, berarti Bapak Ibu kita diajarkan untuk selalu mempersiapkan diri. Karena ya unik Pak, ya kita tidak tahu. Ada orang Bapak Ibu ya senang happy meninggal Pak. Ada orang Bapak Ibu duduk meninggal. Ada orang waktu sholat meninggal dunia Pak. Kenapa Ustaz? Ia tidak bisa diperlambat, ia tidak bisa dipercepat. Karena ingat, karena ia adalah yang lebih dekat Pak Ibu dengan kita. Maka itulah kita digunakan, dianjurkan mempersiapkan diri. Apa yang perlu kita siapkan Ustaz menjelang yang disebut dengan kematian? Kita bahas Bapak Ibu menjelang waktu Isya. Ada 3 Pak. Yang pertama Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Yang pertama sekali, persiapan kita yang hadir Bapak Ibu untuk sampai kepada yang disebut dengan kematian, semua kita yang hadir ini Bapak Ibu tak boleh meninggalkan hutang Bapak. Ada kawan Bapak Ibu meneliti dalam bentuk tesis. Ia ambil sebuah komparatif perbandingan antara orang yang hidup di desa dengan hidup orang yang di kota. Dari hasil penelitiannya Bapak Ibu, yang paling banyak dan sering orang berhutang itu adalah orang yang hidup di kota, bukan di desa Pak. Tapi orang yang paling banyak berhutang itu adalah, mohon maaf Pak, di kota. Nah, apakah Ustadz semua kita yang hadir ini, mohon maaf Bapak Ibu, punya hutang? Punya Pak. Tapi ketika kita punya hutang, ila ajalim musamman paktubuh. Setiap hutang yang kecil, yang besar, sedikit maupun yang banyak, wajib Pak Ibu kita tulis. Nah, sekarang Ustaz, coba kita lihat Bapak Ibu hutangnya. Ya,
hutang ini terbagi kepada dua. Ada hutang kita Pak Ibu dengan Allah. Yang mana Ustaz hutang kita dengan Allah yang sering kita bahas itu adalah bab saum, puasa. Tidak hanya ibu kita nih Pak. Maka Allah menyebut dengan kalimat maridun, sakit Pak. Jadi ketika ia sakit, ya kan ada ayat selanjutnya, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya, ketika Allah berikan kita nikmat sakit, fa'iddah min ayyamin ukhra. Silahkan kita ganti di hari yang lain. Berarti Bapak Ibu, ada bisa kemungkinan kita yang hadir ini punya hutang di bulan Ramadan. Tapi ketika Bapak Ibu baca dalam sebuah fikih, ya, diberikanlah khusus kepada perempuan, namanya adalah fikih wanita. Kalau Bapak Ibu baca nanti dalam Al-Quran, rupanya yang paling banyak penyebab orang berhutang itu adalah, mohon maaf, ibu-ibu. Mana Ustaz? Mulai dari hamil. Mana lagi Ustaz? Melahirkan. Mana lagi Ustaz? Menyusui. Mana lagi Ustaz? Mohon maaf Pak, haid. Baru yang terakhir adalah penyakit alami Pak. Kan ada kita yang hadir Bapak Ibu, ya baik laki-laki maupun perempuan, ketika Ramadan itu kan ya sakit alami, sakit gigi Pak. Ini alami. Nah, tensi naik-naik turunnya. Jam 9 turunnya, jam 1 naik balik. Nah, setiap jam 9 turun, jam 1 naik balik Pak Ibu. Nah, ini penyakit alami. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini Pak, ya, silakan kita suruh istri kita menghitung utang puasanya. Ibu-ibu yang hadir hari ini silahkan menghitung, ya, hutang puasanya. Bagaimana Ustaz cara kita menghitungnya? Contoh baik, kita ambil satu item berkaitan tentang, mohon maaf, ayat. Dalam ilmu kesehatan seorang perempuan itu menafas itu kan 50 tahun. Ia balik 15 tahun. Berarti 50 dikurang 15 berapa Pak? 35. Berarti yang menjalani Ramadan 35 kali. Setiap ia jumpa dengan Ramadan, mohon maaf, halangan 7 hari. Ya 35 kali ia Ramadan. Berarti 35 kali 7 berapa Pak? Ada kalkulator Bapak Ibu? Lebih kurang berapa Haji? 245 kalau tak salah. Ya PRW 245. Itu baru bab tentang haid, mohon maaf. Maka ingatkan kita Pak sebagai suami kepada istri. Begitu juga ibu-ibu yang hadir hari ini. Rupanya yang paling banyak berhutang, wabil khususnya adalah bab saum, ibu-ibu. Yang laki-laki ada Ustaz? Ada Pak. Nah, itu tadi penyakit alami. Nah, tapi ada juga yang laki-laki di Ramadan tak ada puasa. Wal awal wal akhir aja puasa. Hari pertamanya puasa, baru hari ke-30-nya tidak puasa. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatullahi subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Ustaz kita membayar hutang ini? Silahkan kita ganti di hari yang lain. Nah, itulah kita dianjurkan puasa Senin Kamis, Pak. Insyaallah nih orang-orang tua saya yang hadir hari ini banyak yang rutinitasnya puasa Senin Kamis. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kurang-kurang semangat nampak kan? Ya ada jamaah itu Bapak Ibu tak ada puasa. Yang taunya puasa mana Ustaz? Ramadan aja Pak. Ada Pak. Tapi ibu bapak yang mengaji pada malam hari ini rutinitaskan Pak Ibu Senin Kamis. Kenapa Ustaz? Cara menghitungnya Bapak Ibu, kalau Seninnya sebulan 4 hari, Kamisnya dalam sebulan 4 hari, berarti dalam sebulan 8 hari Pak. Normalnya dari Muharram sampai kepada bulan Zulhijjah hanya 10 bulan Pak. Berarti 8 kali 10 80. Berarti dalam setahun dia bayar hutang dengan Allah 80 hari. Ya. Maka berbicara tentang hutang itu Bapak Ibu tetap berbicara tentang angka, hitung-hitungan. Nah, ini adalah hutang kita dengan Allah. Nah, sekarang Ustaz, ada hutang yang kedua dengan manusia. Ada enggak Ustaz hutang kita dengan manusia? Banyak Pak.
Jadi kalau kita baca Bapak Ibu beberapa referensi, rupanya dibandingkan ketika Allah katakan man amila sholihan min dzakari wa unsa, beramal soleh itu laki-laki dengan perempuan itu sama Bapak Ibu, tetapi berkaitan tentang hutang, rupanya yang paling banyak berhutang kepada manusia, mohon maaf, ibu-ibu nih. Kok banyak yang protes sampai kenapa Ustaz? Coba Bapak Ibu ingat. Rupanya yang rajin silaturahim itu, mengikat silaturahim itu Bapak Ibu, rupanya ibu-ibu. Ketika diikat dengan silaturahim, mohon maaf, caranya Bapak Ibu terkadang ada yang salah. Mana Ustaz dihutang, mengutang Pak. Arisan RT ibu-ibu berhutang. Arisan RW ibu-ibu berhutang nih. Semua arisan berhutang Pak. Dijumlahkan 7 arisan berhutang aja. Nih, Pak. Boleh Ustaz, silahkan. Kan Allah katakan ila ajali musamman, ketika Bapak Ibu punya hutang maupun berpiutang, ingat kalimatnya, paktubuh. Wajib Pak Ibu ditulis. Maka yang paling kita yang hadir ini Bapak Ibu, yang selalu berkaitan tentang hutang itu adalah ada apa namanya dalam bahasa kita itu, ya modal kepercayaan Pak. Tapi ya tidak hutang, tapi ya tidak tulis. Nah, ketika kita meninggal dunia, Bapak Ibu sampaikan kepada ahli waris, nah almarhum punya hutang 10 juta. Kata anaknya, mana buktinya? Tak ada Pak, tulis. Maka yang 10 juta itu Pak Ibu hilang. Kenapa? Paktubuh, tidak ditulis Pak. Nah, artinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sedikit ya wajib hukumnya ditulis. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu Pak, membuktikan rupanya yang paling banyak berhutang dia adalah ibu-ibu. Satu. Yang kedua, coba Bapak Ibu bandingkan, mana yang sering ke pasar, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu. Jadi ketika ia ke pasar, bagaimana Ustadz? Terkadang ia beli gula Pak, ya, bela sekilo 15.500, yang dibawa uang 15.000, kurang 500.000. Apa kata ibu? Bu, besok ya Bu ya 500.000. Rupanya yang besok ini dari tahun 2020 sampai sekarang 2023 tak dibayar-bayar, mati Pak, meninggalkan hutang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingat, ketika ada jamaah kita meninggal dunia, sebelum diantarkan ke pusara yang terakhir kan ada namanya pelepasan. Ketika itu berpidato ahli waris, jika orang tua saya ini punya hutang piutang, maka mohon dikonfirmasi kepada siapa Pak? Ahli waris. Nah, maka agar ahli waris Bapak Ibu ya membayarkan hutang orang tuanya, paktubuh, silahkan Pak Ibu ditulis. Maka Bapak Ibu nanti pulang, yang punya hutang silahkan ditulis masing-masing. Nah, serahkan sama anak. Rupanya satu halaman tuh hutang ke hutang aja Pak Ibu. Nah, siapa ustadz yang akan bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Nah, ini kita yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, yang pertama, ketika kita berada kehidupan dunia ini, ya sampai kepada ajal, persiapan kita Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan dunia ini ada hutang yang belum kita bayar Pak Ibu. Hutang dengan Allah silahkan kita bayar, hutang dengan manusia juga Pak Ibu silahkan kita bayar Pak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu baca dalam hadis qudsi itu, Masya Allah Pak Ibu, ada ibadah yang sudah kita kerjakan, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh. Ingat Bapak Ibu, semuanya akan tergantung seperti awan Pak. Langit Allah tak menerima, bumi Allah juga tidak menerima. Kenapa Ustaz? Ada hutang yang belum ia bayar atau lunasi Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, agar anak melunasi, agar ahli waris melunasi, silahkan Pak Ibu kita tulis. Ini Bapak Ibu yang pertama, persiapan kita yang hadir hari ini menjelang yang disebut dengan kematian. Jangan pernah meninggalkan dunia ini, mohon maaf Bapak Ibu, berkaitan tentang hutang. Satu. Yang kedua, Ustadz, mana lagi Ustadz persiapan kita menjelang yang disebut dengan kematian? Az-zalimu la yantahi. Jangan sampai perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu ada sifat zalim, ada sifat yang tak baik, la yantahi, yang tak ada putus-putusnya Pak, yang tak ada henti-hentinya Pak. Mulai dari umur 30 sampai hari, mohon maaf Pak, tak baik aja.
Memang Bapak Ibu, manusia itu kan diberikan oleh Allah dua sifat. Atau dalam surah As-Sam itu disebut dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dua pada diri manusia. Ada fujur, ada taqwaha. Fujur sifat yang tak baik, Pak. Ada taqwaha, adalah sifat yang baik. Kedua sifat ini Bapak Ibu melekat ketika ia disebut dengan manusia. Jadi tidak ada manusia itu Bapak Ibu, mohon maaf, baik aja, tidak ada, Pak. Kalaulah ada sifat manusia dari lahir sampai hari ini umur 60 tahun baik aja, Pak. Tak manusia namanya, Pak. Apa namanya? Malaikat. Sebaliknya tak ada manusia ini buruk aja, tidak ada. Kalaulah ada manusia ini Pak Ibu buruk aja, tak manusia namanya. Apa Pak Ibu? Oh, itulah. Nah, maka ada sebagian jemaah, Ustaz, apa beda setan dengan iblis, Ustaz? Nah, kawan sebelah tu setan, kawan sebelah tu mengatakan iblis, Ustaz. Apa beda iblis dengan setan? Rupanya Bapak, iblis itu sifat. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sifat, Pak. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Sifatnya dua, enggan, sombong. Maka kalau ada manusia enggan, sombong, itu bukan setan, Pak. Siapa, Pak? Iblis. Tapi jangan pula langsung dibilang pula itu Pak, itu iblis Pak sebelah. Bukan, Pak. Tapi sifat, Pak. Satu. Yang kedua, bagaimana Ustaz dengan setan? Setan itu Bapak Ibu tidak sama dengan iblis. Setan alladzi yuwaswisu fi sudur. Yang selalu menggoda pada diri manusia itu bukan iblis, tetapi yang selalu menggoda pada manusia itu adalah setan. Maka itulah setiap Bapak Ibu baca Yasin, setiap kita baca Al-Quran, diawali dengan apa, Pak Ibu? A'udhu. Lihat kalimatnya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi uniknya Bapak Ibu, yang selalu digoda, setan itu selalu menggoda pada diri manusia itu letaknya di mana, Ustaz? Sudur. Sudur itu artinya dada, Pak. Jadi selalu Pak Ibu menggoda di situ. Kemana Ustaz arahnya setan itu menggoda? Ada dua tempat, Pak. Yang pertama adalah qalbun, di hati, Pak. Ya was-was, ya risau, ya galau. Berarti yang saat itu adalah yang hadir setan. Yang kedua Bapak Ibu, fuad, jantung, Pak. Jantungnya Pak Ibu hanya berdenyut, tetapi yang tidak isi dengan kalimat zikirnya. Maka kalau Bapak Ibu berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, iramakan dengan irama jantung, Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Iramakan Bapak Ibu dengan irama jantungnya, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ingat dua yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita mengaji pada hari ini, memang Allah tempelkan pada diri manusia ada sifat yang tidak baik. Tapi ingat kalimatnya, ketidakbaikan manusia itu jangan layan tahi. Tak ada Pak Ibu henti-hentinya. Sampai sekarang cucu 5, ya, setiap malam sampai jam 1 malam Pak Ibu masih main gaple, Pak. Ya, jam 1 malam masih pukul-pukul lah buat meja. Ya, Pak. Ini adalah perbuatan yang tak baik, yang tak ada henti-hentinya, Pak. Nah, bagaimana Ustaz Allah akan menyimpulkan orang yang sifatnya yang tidak baik, yang tidak ada henti-hentinya? Lihat Pak Ibu, Allah akan buktikan dari sifat. Ya, sifat yang ia lakukan Allah akan buktikan pada manusianya, Pak. Contoh, Pak. Ada orang meninggal dunia, Pak. Ya, diumumkan tadi bagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat si bulan. Rupanya tetangga sebelah ini tak tahu siapa yang wafat karena samar-samar. Apa kata kawan sebelah itu? Siapa yang wafat tuh? Itu bapak yang pelit. Lihat. Kenapa Ustaz? Jalan hidupnya, Pak, memang mohon maaf pelit.
ia meninggal dunia, mindset manusianya ketika ia meninggal dunia, orang mengatakan pelit. Tapi Masya Allah Pak Ibu, ketika ada jemaah kita meninggal dunia, siapa yang meninggal itu? Pak Haji itu, yang rajin wirid. Lihat, kata kawan sebelah tuh, yang mana? Itu yang duduk yang sebelah tuh, dekat-dekat pintu, dekat tiang sebelah tuh. Ini Pak. Jadi ada kata tunjuk, tunjuknya Pak Ibu indah, tempatnya indah Pak. Ya, ada jemaah Bapak Ibu, memang sudah lama, orangnya paling kaya, sombong, pelit. Ada memang orang yang kaya itu Bapak Ibu dermawan, tak pelit, tak sombong. Kaya, sombong, pelit. Jadi waktu pagi ia mau sarapan getuk ubi kalau tak salah. Jadi berangkatlah bapak ini ke pasar. Alhamdulillah dapat getuk ubi tadi. Ya, ia beli, ia bawalah ke rumah. Sampai di rumah ia masuk ke kamar Pak Ibu, ia kunci kamar. Ia makanlah getuk ubi itu. Waktu ia makan Bapak Ibu, rupanya air minum tak ada. Ya, mau berangkatlah ke dapur, rupanya kunci kamar itu lupa di mana diletakkan Pak. Tersangkutlah Pak Ibu getuk ubi itu di situ. Mati. Masya Allah Pak Ibu, hina. Sampai hari ini setiap orang melihat makamnya Pak, itu bapak itu matinya makan getuk ubi. Hina Pak. Kenapa? Ada sifat selama ia jalani kehidupan dunia, az-zalim la yantahi, kezaliman yang tak ada henti-hentinya Pak. Maka Allah buktikan Pak. Dari mana Ustaz perjalanan hidup dunianya Pak? Maka kita yang hadiri Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai, ingat tadi kata kuncinya, sifat manusia itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi ketika kita sudah mengaji Pak Ibu, walaupun ada sifat yang buruk pada diri manusia, kita hentikan. Maka Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal manusia itu adalah takwanya, bukan fujurnya Pak. Coba Bapak Ibu ingat, ya, di dalam Al-Quran itu kan banyak orang-orang yang tak baik Allah sebut. Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, Fir'aun. Tapi coba Bapak Ibu lihat, ada satu manusia Pak, ketika ia menyadari ia punya salah dengan Allah, yang saat itu ingin taubat ia dengan Allah, tapi Allah tak terima taubatnya Pak. Siapa Pak? Fir'aun. Karena kezolimannya Pak, tak ada henti-hentinya Pak. Sampai-sampai ia katakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tertinggi, kata Fir'aun. Maka jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu, apalagi nih orang-orang tua saya yang sudah di atas umur 60 tahun ke atas, ya, maka jangan sampai jalan hidupnya lebih banyak mudaratnya, tapi hari ini jalani hidup kita Bapak Ibu yang lebih banyak manfaatnya. Jadi sedikit Pak, tapi ya terus menerus. Contoh Pak, sholat sunat duha, sedikit Pak, tapi terus menerus. Maka kalau kita ditanya yang hadir ini ya, Bapak Ibu yang hadir, kalau pertanyaan seperti ini, apakah Bapak Ibu pernah sholat duha? Semua kita akan jawab pernah Pak. Tapi ketika Ustaz tanya, apakah sholat duhanya terus menerus? Belum tentu Pak. Kita yang hadir, mohon maaf. Ya, ada orang yang duhanya hanya seminggu sekali Pak, hari Jumat aja. Ya, ada duhanya hanya sebulan sekali Pak. Tapi setelah kita mengaji ini Bapak Ibu, ada sebuah ibadah yang sifatnya Pak Ibu terus menerus. Karena itulah yang disebut dengan maqam al-istiqamah. Nah, jadi yang paling sulit itu Bapak Ibu adalah istiqamah. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua Pak Ibu. Ya, persiapan kita menjelang yang disebut dengan kematian, jangan sampai ada perbuatan yang zalim yang tak ada henti-hentinya Pak. Sampai yang meninggal dunia, ya, tak ada henti-hentinya. Ini yang kedua. Yang terakhir, gimana? Ustadz, mana lagi Ustadz persiapan kita menjelang kematian? Yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, jangan sampai meninggalkan dunia ini ada manusia yang belum kita
maafkan. Maka kalau Bapak Ibu renung 99 Asmaul Husna itu Bapak Ibu, mulai dari Ar-Rahman Pak, terus 99 Asmaul Husna. Ya, sifat itu Bapak Ibu melekat pada diri kita. Dan tidak boleh Bapak Ibu membalik. Contoh Pak, ada sifat Al-Afwa. Al-Afwa itu kan artinya Maha Pemaaf. Sebanyak apapun kesalahan manusia, ya, selama ia minta ampun, selama ia taubat kepada Allah, Allah terima. Tapi kan kata kuncinya kan hanya dua. Yang pertama, ketika ia minta ampun, ada dosa yang paling besar ia kerjakan tidak Allah ampuni. Mana Ustaz? Syirik. Tak bisa. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menduakan Allah itu adalah dosanya paling besar. Satu. Yang kedua, hukukul walidain, durhaka dengan orang tua, tak ada ampunan. Tapi ketika kita yang hadir hari ini ada perbuatan yang tak baik kepada Allah, yang saat itu kita minta ampun, yang saat itu kita taubat, pasti Pak Ibu Allah terima. Karena Allah Maha Al-Afwa, Maha Pemaaf. Ya. Tapi yang uniknya bagaimana Ustaz? Mohon maaf, kita ini Pak, sesama manusia, malah ada yang mengucapkan seperti ini, sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan ibu sebelah. Itu masih mending Pak. Ada yang lebih parah, sampai saya mati tak akan pernah memaafkan bapak sebelah. Lihat Pak, melebihi dari sifat, ada sifat Asmaul Husnanya Allah Pak. Allah Al-Afwa, Allah Maaf. Maka kalau Bapak Ibu baca Masya Allah Bapak Ibu, ketika kita duduk di antara dua sujud, lihat permintaan kita dari Allah, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, maafkan aku ya Allah. Nah, menandakan apa Ustaz? Jangan sampai Bapak Ibu kita sudah minta ampun dengan Allah, tetapi sesama manusia nih. Ya, maka kalau Bapak Ibu baca lagi, lihat yang kita saksikan ketika ada jamaah kita meninggal dunia. Apa kata ahli waris? Orang tua saya ini lama tinggal di Jalan Serayu, punya salah kecil besar, sengaja maupun tak sengaja. Apakah Bapak Ibu dapat memaafkan orang tua saya? Maaf Pak. Lihat, sudah meninggal Pak, sudah menjadi mayit, mau diantarkan ke pusaran yang terakhir, ingin disaksikan, ingin didengarkan oleh ahli waris. Tentang apa Ustaz? Tentang maaf, memaafkan. Tapi uniknya Pak, dalam Al-Quran dua kalimat Allah sebut dengan kalimat seperti Pakpu waspahu. Ada kalimat wa, berarti Bapak Ibu boleh memilih. Pakpu memaafkan, berarti dengan ucapan. Ada kalimat waspahu, dan waspahu itu berarti bersalaman Pak. Nah, jadi kalau kita selesai sholat Bapak Ibu, salam-salaman nih, secara tidak langsung Pak Ibu, dari hati kita minta maaf, walaupun ia tidak terucap. Waspahu. Beda kalimat fa'fu. Fa'fu itu ia ucapkan, mohon maaf. Maka itulah kalau di bulan Syawal itu kan ya selalu kita ucapkan mohon maaf lahir batin. Menandakan apa Ustaz? Begitu luar biasanya Bapak Ibu, Islam mengantarkan kepada kita, ketika kita yang hadir hari ini punya salah atau tidak punya salah, ada dua metode cara untuk saling maaf memaafkan. Pertama, ucapkan maaf. Yang kedua, salaman. Tapi salam itu yang mahramnya, jangan pula yang tak mahramnya. Nah sekarang kalau Ustaz tanya Bapak Ibu yang hadir, ibu-ibu lah, punya menantu laki-laki, boleh tak bersentuhan dengan menantunya? Boleh Pak? Boleh. Menantu laki-laki. Sama kita Pak, Bapak punya menantu perempuan, pertanyaan Ustaz, boleh tak bersentuhan dengan menantu perempuan? Boleh. Selama masih ada ikatan ijab qabul, sah kata saksi, boleh. Itulah ikatan. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tiga ini adalah sebuah persiapan Pak Ibu bagi kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini, pertama, jangan pernah meninggalkan ada hutang. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia.
Yang kedua, Bapak Ibu, jangan pernah kezolimannya yang tak ada batasnya, yang tak ada henti-hentinya. Baru yang terakhir, mana Ustadz, jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini ada orang, ada manusia yang kita yang hari ini belum meminta maaf atau saling memaafkan. Semoga Bapak Ibu dengan 3 ini insya Allah jalan kita memperoleh hawin alaina fi sakaratil maut, dan doa yang selalu kita minta, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim ajalana bisu'il khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.